Selamat datang di channel Natalius Nata. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada guru-guru yang sudah menerima SK P3K Guru menjadi seorang ASN ya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait apakah ASN P3K Guru bisa mengajukan pindah atau mutasi dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Karena ini seringkali menjadi pertanyaan bagi guru-guru yang sudah lulus dalam P3K Guru. Nah, untuk menjawab ini nanti saya akan menggunakan beberapa referensi peraturan-peraturan dari Presiden dan pemerintah, dan nanti di ujungnya akan saya tampilkan juga contoh-contoh apakah bisa mutasi atau tidak. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan informasi lainnya dari channel ini. Kemudian jangan lupa untuk menyukai video ini dengan cara tekan tombol like dan tuliskan komentar Anda di bawah video ini dan bagikan video ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita harus pahami dulu apa itu P3K. Kita akan melihatnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Karena di dalam peraturan ini kita akan melihat nanti apa itu P3K dan apa saja manajemen yang melekat pada P3K itu sendiri. Kita akan melihatnya di sini, di mana di dalam peraturan ini dikatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jika kita melihat pada peraturan ini bahwa PPK itu biasanya meliputi, kalau Anda yang di kabupaten itu adalah bupati, kemudian bisa juga berupa wali kota dan gubernur. Kalau kita melihat di sini sebenarnya untuk ASN P3K ini ada hal yang berkaitan dengan pemindahan juga diatur oleh PPK itu sendiri. Jadi berdasarkan peraturan ini sebenarnya semuanya diserahkan pada PPK masing-masing. Namun kita juga akan melihat di sini bahwa P3K itu hanya memiliki sedikit manajemen atau hanya memiliki sedikit hal-hal yang diistimewakan bagi seorang ASN P3K. Di mana yang pertama itu ada penetapan kebutuhan, kemudian ada pengadaan, ada penilaian kinerja, kemudian ada penggajian dan tunjangan, kemudian ada pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan, kemudian ada disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Kalau kita melihat manajemen yang melekat pada seorang ASN P3K ini, ternyata di dalam peraturan ini tidak dituliskan di situ adanya mutasi ataupun perpindahan tempat kerja untuk seorang ASN P3K. Berbanding terbalik, jika kita melihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Nah, jika kita melihat pada peraturan pemerintah ini yang mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil, kita tahu bersama bahwa seorang pegawai negeri sipil itu bisa mengajukan mutasi atau pindah kerja dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti apa isinya? Kita lihat saja. Di dalam peraturan tersebut sudah sangat jelas bahwa ada ketentuan yang mengatur tentang mutasi seorang PNS. Di mana dikatakan di sini dalam pasal 1 ayat 2, mutasi adalah perpindahan tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, kemudian antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, kemudian antar instansi pusat dan instansi daerah, dan perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Hal ini juga didukung dalam manajemen PNS yang terdapat dalam pasal 2, di mana manajemen PNS ataupun yang melekat pada seorang PNS itu meliputi 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan,
Kemudian ada pengadaan, ada pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Jadi kalau kita melihat pada manajemen PNS itu sendiri, memang di sini ada dituliskan di poin yang G, di mana di situ memang tertulis ada mutasi atau ada manajemen seorang pegawai negeri untuk bisa melakukan mutasi ataupun perpindahan. Sedangkan untuk manajemen P3K tadi di awal, kita tidak ada melihat adanya manajemen mutasi untuk P3K. Jadi secara aturan memang di sini hanya pegawai negeri sipil lah yang mendapatkan manajemen untuk mutasi, sedangkan P3K itu tidak mendapatkan adanya manajemen untuk bisa melakukan mutasi itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu, berdasarkan informasi dari koran Kaltara yang berada di Nunukan, di mana dikatakan dalam berita tersebut, serahkan SK P3K, Laura mengatakan tidak boleh mengajukan pindah. Atau di berita yang sama, Bupati Nunukan, Laura mengatakan 159 guru jadi P3K jangan minta mutasi. Jadi di sini adalah salah satu contoh dari PPK atau seorang bupati mengatakan bahwa jadi guru P3K itu tidak boleh mengajukan mutasi atau tidak boleh mengajukan pindah. Hal ini sebenarnya juga pernah sejalan dengan adanya perencanaan yang dilakukan oleh BKN itu sendiri. Kita bisa melihat di sini bahwa dikatakan dalam berita dari BKN, banyak permintaan pindah setelah diangkat jadi PNS. Kepala BKN wacanakan buka formasi P3K untuk guru dan bidan. Jadi kalau kita melihat informasi ini yang dikeluarkan pada tahun 2016 ini, BKN sendiri sebenarnya sudah mewanti bahwa seseorang itu akan bisa melakukan mutasi ataupun perpindahan jika menjadi seorang ASN. Dan diharapkan jika sudah menjadi seorang P3K itu tidak lagi bisa mengajukan pindah dan mutasi. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Bapak Abi Ridwan selaku petinggi di BKN mengatakan bahwa kinerja tak sesuai atau minta pindah tempat kerja berakibat kontrak berakhir. Jadi di sini sebenarnya pihak dari BKN itu tidak mengharapkan adanya mutasi dan perpindahan dari seorang ASN P3K. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses menjadi ASN P3K itu sendiri.